Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di Podcast Biru, publikasi bereputasi perpustakaan Umsida. Saya Irta Fidinia yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita akan membedah sebuah publikasi berjudul Segmentation of Partially Squares Structural Equation Modeling Using Kernel K-means Clustering. Begitu nggih Bu Cindy? Ngapunten kalau salah. Betul, Mbak. Bersama saya kali ini Ibu Dr. Cindy Cahyaning Astuti MSI, dosen dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi FPIP Umsida. Beliau juga seorang akademisi dan peneliti di bidang statistika terapan dan analisis data. Mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pun langsung saja nggih Bu. Publikasi ini berisi tentang apa dan apa yang melatar belakangi Ibu menulis publikasi ini? Okay. Jadi publikasi ini berjudul Segmentation Partially Square Structural Equation Modeling dengan clusteringnya jenisnya adalah kernel K-means clustering. Pengembangan dari publikasi ini merupakan metode statistika baru yang berfokus pada segmentasi di partially square structural equation modeling. Jadi kami mengembangkan sebuah teknik segmentasi yang digunakan nantinya untuk meningkatkan akurasi dari model PLSM. PLSM sendiri biasanya dilakukan untuk memodelkan dengan struktur variabel laten yang bermacam-macam. Nanti biasanya hanya dimodelkan dalam model global saja. Namun pada pengembangannya tentu saja ilmu itu terus sekali berkembang ya Mbak ya, sehingga kami menemukan adanya unobserved heterogeneity pada partially square structural equation modeling itu, sehingga perlu dilakukannya segmentasi. Nah, segmentasinya berbasis kernel K-means clustering, di mana segmentasi ini jenisnya adalah segmentasi yang bersifat non-linear, menggunakan fungsi radial basis function dengan jenisnya adalah fungsi Gaussian. Seperti itu. Mungkin ada yang lebih sederhana lagi, bisa dijelaskan nggih? Kalau secara umum kita akan memodelkan sebuah model global dari partial square, nantinya akan didapatkan kelompok-kelompok yang lebih memiliki karakteristik yang sama. Jadi kelompok-kelompok itu nanti akan memiliki akurasi atau nilai R-square yang lebih baik dibandingkan dengan model globalnya. Nah, akurasi itu ditingkatkan karena kita menggunakan clusteringnya jenisnya adalah kernel RBF itu tadi. Itu yang melatar belakangi penelitian ini. Nggih, betul. Masalah apa yang hendak dipecahkan dari publikasi ini, Bu? Jadi permasalahannya itu adalah adanya unobserved heterogeneity, karena partial square structural equation modeling itu menggunakan variabel laten. Jadi variabel laten itu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Ketika kita menggunakan PLS, itu kan kita menggunakan ukurannya adalah indikator-indikator yang mewakili variabel laten, sehingga indikator-indikator itu tidak dapat merepresentasikan variabel laten itu secara langsung, sehingga disebut sebagai unobserved heterogeneity. Nah, unobserved heterogeneity itu menyebabkan akurasi pada model global itu sedikit menurun dibandingkan dengan pemodelan statistik jenis lainnya, sehingga kita perlu adanya segmentasi yang pada umumnya dikembangkan itu masih bersifat linier. Nah, yang saya kembangkan pada publikasi ini adalah segmentasi jenisnya yang non-linier dengan fungsi kernel RBF itu tadi. Jadi bisa memecahkan masalahnya, Bu. Iya, betul. Jadi permasalahan yang misalnya kita clustering itu biasanya kan adanya hierarki yang paling sering digunakan ya Mbak. Kemudian K-means itu segmentasinya adalah segmentasi yang dengan garis lurus pemecahannya kalau secara statistik. Nah, ini ketika kami menggunakan nilai residual dari hasil PLSM itu, sifat dari residual itu dia biasanya bentuknya adalah spiral, sehingga dia tidak bisa dipecahkan menggunakan clustering yang sifatnya adalah linier, sehingga kita memodelkannya segmentasinya menggunakan clustering yang non-linier, sehingga jenisnya ini adalah penelitian yang bersifatnya nanti hybrid. Setelah di PLS kan kemudian baru disegmentasi seperti itu. Metode yang dipakai untuk publikasi ini, Bu?
Kalau metodenya ini karena dia adalah segmentasi PLSM, pertama pasti kita akan memodelkan data itu menggunakan PLSM, Partial Square Structural Equation Modeling. Setelah dimodelkan dengan PLSM, kita mendapatkan nilai residual. Jadi pada PLSM itu terdapat dua jenis residual, yaitu residual model pengukuran dan residual model struktural. Nah, dari dua nilai residual model pengukuran dan struktural itu tadi nanti akan dilakukan proses segmentasi. Segmentasinya nanti dilakukan dengan basisnya adalah objek penelitian. Jadi nanti akan kita ketahui misalnya ada 100 objek, ada 50 objek masuk pada segmen 1, kemudian ada 50 objek yang lain masuk pada segmen 2, dan masing-masing segmen tersebut nanti akan dimodelkan ulang menggunakan PLSM, sehingga kita tahu akurasi dari masing-masing model lokal hasil dari segmentasi itu nanti akan ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Hasilnya dari itu tadi ada hasilnya kami di studi ini itu menggunakan studi simulasi, kemudian ada studi kasusnya juga. Untuk studi simulasi ada total sekitar 24 studi simulasi. Nah, ke 24 studi simulasi itu menunjukkan bahwa kriteria pada masing-masing model lokal PLSM hasil dari segmentasi itu mengalami peningkatan, terutama pada N yang besar. Jadi kami membangkitkan pada studi simulasinya itu berdasarkan N dan berdasarkan nilai kovarian. Nah, semakin besar nilai N dan semakin besar nilai kovarian, itu akan konsisten nilai R-square-nya meningkat. Jadi misalnya dari awalnya di simulasi itu sekitar 50% R-square-nya, namun pada misalkan sudah di segmen itu nanti dia akan meningkat, ada yang 80%, 90% seperti itu. Jadi akurasinya itu terjadi peningkatan yang signifikan dan konsisten pada masing-masing segmen. Yang hasil dari publikasinya itu, Bu? Iya, betul. Hasil dari simulasi pada publikasi. Jadi di publikasi itu kami bagi di part-partnya. Oh iya. Ada misalkan bagian pertama itu kan tahapan analisisnya, kemudian simulasi dan studi kasusnya. Jadi pada simulasi itu kan kita mau lihat performance dari metode yang kita kembangkan itu bagaimana. Seperti itu. Temuan penting dari publikasi ini apa? Kalau temuan pentingnya berdasarkan publikasi ini tentu saja adalah pengembangan metode barunya, karena metode ini belum pernah dikembangkan sebelumnya. Terbatas pada misalkan penelitian terdahulu yang kami rujuk itu hanya menggunakan segmentasi berbasis clustering yang linier, sehingga clustering yang non-linier itu belum ada pengembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu, karena kita melihat dari sifat residual itu yang tadi tidak bisa dipisahkan secara linier, maka kami mencoba mengembangkan metode baru dengan basis bahwa clustering itu bisa dilakukan untuk data-data yang non-linier, sehingga nanti tujuannya adalah akurasi model atau presisi modelnya yang lebih baik dibandingkan dengan model globalnya. Seperti itu. Jadi sebelum ini sudah pernah ada publikasi sebelumnya gitu yang linear gitu mungkin, Bu? Iya, yang linear sudah, tapi dilakukan oleh orang lain dan kami gitu. merujuk dari itu. Iya, betul. Kami merujuk itu untuk mengembangkan metode yang non-linear. Basisnya adalah segmentasi, tetap PLSM kami, tapi basisnya adalah pada data-data yang bersifat non-linear. Jadi merujuk dari yang punya penelitian sebelumnya. Iya, betul. Mengapa temuan ini penting secara keilmuan, Bu? Urgensi penelitiannya ini terkait pada kita harus melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena PLSM itu pasti dia orientasinya adalah sisaan atau residual. Nah, residual itu memang sering dibahas pada proses misalnya kita memodelkan data. Namun residual itu belum banyak digunakan untuk proses segmentasi. Jadi karena orientasi kami pada penelitian ini adalah residual, maka itu merupakan hal penting untuk urgensi penelitian ini. Jadi residual yang biasanya hanya dianggap sisaan, maka residual ini kami gunakan untuk melakukan segmentasi seperti yang itu. Sisaan tadi? Iya, sisaan hasil dari model PLSM global. Jadi PLSM itu saat dimodelkan dia dapat aslinya residual dari model pengukuran, dari model struktural, dia ada residualnya. Nah, hasil dari residual itu kami segmentasi seperti itu.
Lalu publikasi ini membantu menyelesaikan permasalahan SDGs yang mana, Bu? Kalau dari segi SDGs, kemungkinan dari SDGs yang keempat, yaitu Education for All. Karena selain tadi simulasi yang sudah saya sampaikan, kami juga melakukan studi kasus. Nah, studi kasusnya di publikasi ini itu adalah terkait pemodelan niat keperilakuan mahasiswa menggunakan e-learning. Kebetulan saya studi kasusnya juga di UMSIDA. Dulu saya ambil datanya sekitar tahun 2023, Mbak. Jadi saat saya masih studi S3 itu saya ambil data itu kan 2023 masih penggunaan e-learning itu masih gencar ya, sangat gencar dipakai karena awal-awal sudah selesai COVID itu mahasiswa masih banyak sekali. Walaupun sekarang juga masih digunakan ya, Mbak, kalau di e-learning kan masih terus masih digunakan. Tapi dulu kan waktu lebih COVID itu lebih gencar. lebih sering dipakai. Ya, lebih aktif dipakai dibandingkan sekarang. Nah, modelnya itu adalah model UTAUT yang saya kembangkan, yaitu Unified Theory of Acceptance Technology, yaitu model penerimaan dari sebuah platform yang dikembangkan. Jadi penerimaan dari responden. Jadi apakah responden itu dapat menerima aplikasi yang dipakai atau enggak. Dari 4 fungsi konstruknya adalah harapan kinerja, harapan usaha, kondisi fasilitas, dan pengaruh sosial. Jadi ada 4 fungsi konstruk dari model UTAUT itu yang nanti dapat mengetahui faktor-faktor yang mahasiswa itu paling bisa menerima penggunaan e-learning itu dari segi yang mana? Yang faktor keberapa gitu. Betul. Dan hasilnya? Hasilnya adalah misalnya kan kita membentuk segmen-segmen ya, Mbak. Kita bisa tahu bahwa misalnya segmen A itu adalah segmen pada mahasiswa yang niat keperilakuan menggunakan e-learning tinggi. Sedangkan misalnya segmen B adalah yang cukup rendah dibandingkan dengan segmen A. Misalnya segmen A itu semua faktor itu bagus ternyata. Semua faktor dari 4 konstruk itu ternyata sudah bagus dan sarannya adalah tetap mempertahankan 4 fungsi konstruk itu. Sedangkan di fungsi B di segmen B segmen B yang penggunaan e-learningnya itu belum cukup bagus diterima oleh mahasiswa, itu misalkan pada umumnya di hasil penelitian ini itu adalah kondisi fasilitas biasanya internet. Betul, facilitating condition di PLS ini kan diukur beberapa indikator. Salah satunya adalah ketersediaan akses internet, atau misalkan akses internetnya itu hanya bisa dipakai ketika memang mahasiswa itu misalnya di kampus atau di tempat-tempat tertentu yang akses internetnya bagus, seperti itu. Tapi kebanyakan yang segmen A yang hasilnya, Bu. Kalau biasanya di clustering yang basisnya non-linear itu satu segmen itu terlihat sangat tinggi signifikannya, kemudian segmen yang lain itu kecil. Karena segmen yang lain itu menunjukkan objek-objek yang kurang bagus dalam penerimaan sebuah studi kasus yang diterapkan. Kalau yang segmen A itu penerimaannya yang sangat baik, yang signifikan, seperti itu. Lalu apa implementasi lanjutan dari publikasi ini, Bu? Kelanjutannya sesuai dengan yang sudah dikembangkan. Karena pada penelitian ini itu fungsi kernelnya kami hanya membatasi delimitationnya itu hanya jenisnya adalah radial basis function. Itu adalah fungsi kernel yang paling sederhana. Nah, mungkin nanti pengembangannya itu kita dapat menggunakan fungsi-fungsi kernel yang lain yang nantinya dapat dibandingkan antara misalkan fungsi kernel A, B, C, misalnya sigmoid, polinomial, dan lain sebagainya. Apakah nanti pemodelan ini dapat meningkatkan atau mungkin malah yang terbaik memang yang RBF yang sudah dikembangkan saat ini. Jadi seperti itu. Kemudian model yang kami pakai itu adalah model UTAUT. Model UTAUT itu kan sudah ada pakemnya ya dari 4 fungsi konstruk tadi. Nah, mungkin bisa dikembangkan pada faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi niat keperilakuan mahasiswa menggunakan e-learning itu, bisa model TAM atau model-model penerimaan teknologi yang lain. Seperti itu. Kalau dari yang linear gitu, Bu, maksudnya pengembangan segmentasi yang linear dari UTAUT tadi gitu. Yang dari UTAUT itu
itu biasanya model penerimaan teknologi itu kan sudah dikembangkan. Kalau yang UTAUT ini pengembangannya dari Vancates. Biasanya bisa misalnya model TAM atau model UTAUT 2. UTAUT itu kan kalau 4 ini kan UTAUT 1 ya Mbak ya. Iya. Jadi nanti UTAUT 2 itu faktornya lebih banyak biasanya. Misalnya selain kondisi fasilitas, ada misalnya dipengaruhi oleh kinerja, dipengaruhi oleh hal-hal di luar penggunaan e-learning itu kan biasanya juga mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan e-learning. Seperti itu. Nggih. Keren sekali publikasinya. Ditunggu publikasi berikutnya ini. Ya, masih on the way. On the way. Iya. Karena habis sudah selesai itu kan istilahnya agak lebih slow down longgar sedikit. Jadi agak terlena biasanya. Lalu ada closing statement mungkin Bu? Apa ya? Untuk mahasiswa, untuk para peneliti, akademisi. Kalau dari segi penelitian mungkin ya saya kan memang fokusnya pada penelitian statistik ya Mbak ya. Karena bidang ilmunya memang di prodinya PTI, namun bidang ilmu saya kan dari statistik, sehingga pengembangan publikasi yang saya lakukan pada umumnya di arah statistikanya. Karena juga studi lanjutnya juga arahnya ke statistik. Mungkin kalau dari segi publikasi ini semoga nanti ini bisa tetap dimanfaatkan seterusnya hasil dari metode yang sudah dikembangkan. Mungkin nanti untuk publikasi-publikasi yang lain saya bisa mengembangkan metode-metode lain yang dapat pemanfaatnya itu lebih luas. Misalnya ini kan di pendidikan, nanti misalnya metode ini tetap bisa dipakai misalnya di ekonomi, di hukum dan lain sebagainya. Pengabdian masyarakat mungkin. Nggih, betul. Pakai model-model yang lain seperti itu, model struktural plus PLS yang lain. Terima kasih banyak Bu Cindy penjelasan dari publikasi ini, dan Masya Allah keren sekali. Masih banyak belajar karena ini publikasi mungkin Scopus yang awal-awal saya dulu kan belum mencapai Q1 ya Mbak ya. Kalau ini karena memang dituntut, karena biasanya kan kalau dituntut itu lebih berjuang. Fokus. Ya. Jadi lebih bisa fokus. Kalau nanti tidak ada tuntutan biasanya lebih longgar. Santai. Iya betul. Ditunggu publikasi berikutnya Bu ya. Nanti saya undang lagi di sini. Insya Allah. Terima kasih Bu Cindy atas kehadirannya. Sehat selalu. Saya akhiri podcast kita kali ini. Saya Irta Fidinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.